Pengejaran terhadap sesuatu memanglah sangatlah luar biasa edan. Ribuan bahkan jutaan manusia khususnya bajak laut diburu oleh angkatan laut. Berbagai macam harga buronan diberikan oleh pemerintah ataupun marine. Namun harga buronan bukan menjadi patokan harga cengek. Harga buronan berdasarkan tingkat ancaman kepada pemerintah ataupun marine itu sendiri. Contoh kecilnya adalah ketika Teteh Robin masih kecil sudah memiliki harga buronan 80 juta beri. Harga tersebut karena ancaman Teteh Robin sebagai warga Ohara RT 5 RW 11 yang berkemungkinan bisa membaca poneglyph ataupun bahasa kuno. Selain para bajak laut, kita juga diperlihatkan ada sebuah kelompok bandit yang memiliki harga buronan juga. Lantas selain para bajak laut dan para bandit, kita juga diperlihatkan bahwa ada sebuah kelompok yang sangatlah luar biasa edan bernama Pasukan Revolusi. Mereka adalah sebuah kelompok yang sangatlah luar biasa edan dan mang perang. Tidak tanggung-tanggung mereka mengibarkan bendera perang, bahkan menentang pemerintah dunia secara terang-terangan. Pemimpin dari Pasukan Revolusi tersebut bernama Mamang Dragon. Di flashback kita diberitahu bahwa Mamang Dragon dulunya adalah seorang angkatan laut. Namun seiring berjalannya waktu alias waktu, Mamang Dragon menyadari bahwa di angkatan laut tidak ada namanya keadilan bagi seluruh rakyat One Piece. Dragon dicap sebagai kriminal paling berbahaya di dunia One Piece, diburu sebagai manusia paling berbahaya di dunia One Piece. Orang ini menjadi sebuah simbol pemberontakan terhadap sebuah kelompok yang bernama pemerintah dunia. Namun yang sangat menarik dari orang ini alias Mamang Dragon adalah Mamang Dragon selalu lolos dari pengejaran pemerintah dunia, bahkan angkatan laut sekalipun. Lantas mengapa Mamang Dragon bisa selalu lolos dan tidak tertangkap hingga saat ini? Sebelum itu kita harus memperhatikan bagaimana cara Mamang Dragon melakukan hal tersebut. Kita semua sudah diperlihatkan bahwa Mamang Dragon adalah mantan angkatan laut. Secara kekuatan mungkin dulu Mamang Dragon seangkatan dengan si Kehead Akainu, Aokiji dan si kuning yaitu Kizaru. Dragon juga mengetahui bagaimana pemerintah ini berjalan dan angkatan laut untuk dunia. Pergerakan demi pergerakan dari Mamang Dragon diperlihatkan sejak dulu. Saya memiliki sebuah pemikiran mengapa Mamang Dragon selalu lolos dari penangkapan bahkan pengepungan angkatan laut. Kita tahu bahwa kubu marine atau angkatan laut juga ada beberapa orang yang memiliki keadilan yang berbeda. Contoh kecilnya adalah SWORD. Organisasi tersebut berada di marine itu sendiri namun memiliki sebuah keadilan yang memiliki sebuah empati. Karena di kubu SWORD juga tidak terlalu setuju dengan apa yang dilakukan oleh marine. Lantas hubungannya apa dengan Mamang Dragon? Sebenarnya jika kita perhatikan di arc Enies Lobby di mana adegan Garp bertemu dengan Luffy, si Abah Garp sempat mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa Dragon bertemu dengan Luffy. Entah karena Garp ada koneksi dengan Mamang Dragon ataupun entah karena Garp mengetahui informasi keberadaan Dragon lewat si tukang udud alias Smoker. Karena di Logueton Luffy berhadapan dengan Buggy dan Smoker. Sebenarnya jika si Abah Garp benar-benar niat bersama Sengoku, Garp bisa saja menghadapi atau menemui pasukan revolusi atau tepatnya Mamang Dragon. Namun di sini saya berpikir atau memiliki sebuah opini bahwa sebenarnya si Abah Garp bisa saja mengepung Dragon dengan menyandar beberapa pasukan Dragon yang memiliki kekuatan yang lemah. Jika anggota pasukan revolusi ditawan, maka bisa saja Mamang Dragon akan menunjukkan taringnya. Namun berbeda kasusnya dengan Ivan Chan ataupun Kuma. Dragon sepertinya tidak mau ambil resiko rencana besarnya demi sesuatu, ataupun pasukan revolusi memiliki sebuah kesepakatan bahwa tujuan adalah nomor satu dibandingkan nyawa para anggotanya. Namun yang jadi masalah di sini si Abah Garp hanya menunggu apa yang dilakukan oleh Mamang Dragon dan apakah pemikiran dan jalan yang ditempuh oleh anaknya tersebut adalah sebuah kebenaran. Mengapa saya berpikir seperti itu? Saya berpikir bahwa Garp membiarkan Dragon karena sebuah kegagalan mendidik orang-orang terdekatnya ataupun keluarganya menjadi marine itu sendiri. Garp gagal mendidik Dragon, kemudian gagal mendidik Sabo, Ace dan Luffy. Di sini sepertinya si Abah Garp sadar dan masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang dia didik. Yang berikutnya adalah mengapa Mamang Dragon bisa lolos dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan angkatan laut adalah kita tahu bahwa di dunia ini ada kekuatan Haki, Kenbun, Housoko Haki dan yang lainnya. Lantas hubungannya apa dengan Mamang Dragon? Hubungannya adalah buah iblis dan Haki. Kenapa saya berpikir seperti itu? Saya berpikir bahwa kekuatan Haki digabungkan dengan buah iblis bisa mengidentifikasi bahwa ada pergerakan musuh di sekitar bahkan satu pulau. Ini adalah kekuatan yang digunakan oleh salah satu musuh Luffy yaitu God Enel. Enel menggabungkan kekuatan Haki Kenbun dengan buah iblisnya petir yaitu Gorogoro no Mi. Enel mampu mengetahui jumlah manusia, hewan, bahkan Enel juga tahu jika ada yang ngomongin dirinya. Lantas hubungannya apa dengan Mamang Dragon? Di sini saya memiliki sebuah opini jika kekuatan Dragon adalah sebuah hujan ataupun badai dan semacamnya, maka bisa dikombinasikan dengan hakinya. Ambil contohnya adalah hujan. Skala hujan bisa dilakukan penggunanya dalam satu pulau. Maka jika kekuatan hujan tersebut dialirkan haki, dampaknya akan sama seperti Enel. Dragon bisa mengetahui siapa saja orang yang berada di pulau tersebut seperti yang Enel lakukan. Kekuatan hujan adalah logia, maka dengan leluasa dan dengan mudah Dragon bisa pergi kemana saja sesuai keinginannya dalam bentuk air maupun angin yang berhembus. Memang
memang kekuatan hujan ataupun badai ini sepertinya tidak seberbahaya kekuatan Shirohige ataupun Kaido, tetapi Mamang Dragon adalah manusia cerdas. Dragon memiliki sebuah pemikiran lebih baik, memiliki manfaat dalam segala situasi daripada kekuatan se-overpower Shirohige dan Kaido. Ini adalah sebuah taktik dari Dragon yang sulit dipatahkan. Pasukan revolusi bukanlah soal pertarungan ataupun adu kekuatan, melainkan sebuah strategi taktik dalam pemikiran yang dipadukan dengan kekuatan bahkan skill dalam sebuah arena pertarungan. Maka kesimpulannya Dragon adalah orang yang jauh lebih berbahaya dari siapapun, karena pergerakannya bisa menjadi mimpi buruk. Kekuatan, kecerdasan, skill pertarungan, bahkan strategi penyerangan ada pada orang ini. Maka jelas Mamang Dragon adalah manusia paling dicari di bumi One Piece. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request apa aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah, tapi dah ini mah cuman opini ya, jangan terlalu dipercaya dan jangan terlalu serius. Di sini saya berpikir kenapa si Dragon ini bisa selalu lolos gitu sekian lama, dan beberapa pengepungan dari pemerintah dunia ataupun Marine kepada Mamang Dragon dan selalu lolos dan tidak tertangkap hingga saat ini. Kecuali seperti si Kuma, karena si Kuma menyerahkan diri. Kalau misalkan sepertinya si Kuma ini melawan Menyok, otomatis bisa kabur ya dengan Nikyu Nomi dengan mudah kalau si Kuma ini. Dan menurut saya ya, saya nonton ulang One Piece gitu di arc Skypiea dan berpikir si Enel ini bisa tahu gitu Skypiea bahwa ada orang yang mengetahui bahwa ada orang ataupun hewan, bahkan ayah ngomongin si Enel bisa tahu gitu orang tersebut siapa dan ada di mana. Nah, diketahui juga kan bahwa kekuatan tersebut dipadukan dengan buah iblisnya yaitu Goro-Goro dan dialiri oleh haki ataupun mantra ya, zaman mantra gitu, di sana mantra. Saya berpikir gitu, oh otomatis kalau misalkan bisa dilakukan seperti itu masih Dragon juga kalau hujan bisa dilakukan dalam satu pulau, otomatis aya nu nincaka pulau dinyate aya nu datang ke pulau tersebut selain orang-orang yang Dragon kenal, otomatis si Dragon ini bisa tahu gitu menurut saya. Jadi bisa kabur ataupun bisa ngebantai orang tersebut ataupun kabur kalau ada penyerangan. Di sini yang jadi masalah sebenarnya kalau misalkan si Dragonnya bertarung otomatis si Dragonnya bisa menang gitu. Tapi kan di sini kan pasukan revolusi banyak gitu. Orang-orang lemah juga banyak gitu di pasukan revolusi enggak sekuat si Dragon ataupun Sapo. Enggak, jadi pasukan revolusi sebenarnya kumpulan orang-orang dari beberapa negara dan daerah gitu. Jadi pasukan revolusi di bawah naungan si Mamang Dragon ini gitu. Beberapa negara juga di bawah naungan si Dragon ini. Menurut saya mah memang rada edan si Dragon itu, memang belum diperlihatin kekuatannya. Tapi kalau misalkan lihat di beberapa adegan, di adegan dimana nyelamatin si Luffy mah udah jelas gitu ya, ada petir dan ada hujan dan badai gitu. Entah badai entah hujan, pokoknya cair pokoknya mah. Dan yang kedua adalah setelah menyelamatkan Sabo gitu kan, datang ke perahu si Dragon gitu, ada angin berhembus gitu, si Dragon membawa si Sabo dan diperlihatkan juga gitu di animenya. Otomatis kalau misalkan ada petir, ada hujan, ada angin mah otomatis badai gitu. Mungkin ya, tapi belum dikonfirmasi bahwa kekuatannya badai. Dan di sini saya rada curiga juga kalau misalkan si Gap ini di Enies Lobby mengetahui ada si Dragon menemui si Luffy gitu ya. Kemarin saya lagi maraton lagi nonton One Piece baru episode 318. Di sini baru beres Enies Lobby lah, lagi bikin kapal Sandigo. Dari sini Gap juga berbicara bahwa mengetahui si Luffy ketemu sama si Dragon. Di sini apakah si Smoker yang berbicara kepada si Gap atau si Dragonnya yang ada koneksi dengan si Gap, itu maksud saya Tapi kemungkinan mah dari si Smoker ya, karena si Smoker juga sepertinya Sword kayaknya mah gitu, Sword beda keadilannya sama si Akainu sama si Kizaru gitu. Si Kizaru juga aja nggak jelas gitu keadilannya apa si Kizaru ini saya bingung. One Piece ayeuna disebutkan si Kizaru manusia tercepat di dunia One Piece kekuatan cahaya, tapi si Kizaru lagi lemot gitu, kuduna anu gercep gitu si Kizaru. Sebenarnya mah emang udah diseimbangin sama Oda Sensei gitu. Jadi di One Piece mah ada kekuatan yang OP powernya OP lah kekuatannya, tetapi diseimbangin dengan sifat manusianya itu sendiri. Jadi One Piece mah nggak bisa nggak kayak yang lain-lain gitu. Udah diseimbangin, memiliki kelemahan dan kekurangannya itu sendiri dari setiap karakternya. Memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi karakternya memiliki kekurangan yaitu lemot gitu jika si Kizaru. Tapi kalau bertarungnya bisa gitu. Waktu di bayi emang ngobrolnya
Waktu di Marineford juga kan si Luffy waktu mau buka kunci si Ace, kenapa si Kizaru teh bet nembak kuncinya gitu, enggak nembak si Luffy-nya. Dan waktu si Luffy ditendang sama Kizaru, kenapa ditendang, harusnya ditangkap. Tapi kan itu mah udah jalan ceritanya seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan niat mah benar-benar Marin teh ada sebenarnya bajak laut udah ditangkap semua, menurut saya mah. Tapi memang ceritanya sudah seperti itu dan bikin saya teh nggak uleng gitu. Nah gitunya si Kizaru ini teh waktu mau nendang si Zoro gitu kan, ditahan dulu tendangannya sampai si Rayleigh datang, kenapa lagi dihabak gitu, langsung dihajar gitu si Zoro gitu kan, bisa modar kan si Zoro. Entah karena si Kizaru ini tuh menyadari bahwa ada si Rayleigh yang akan datang, atau entah karena keadilan dari si Kizaru ini teh tepuguh gitu, keadilan itu naon gitu. Kalau si Akainu mah kan udah jelas tuh, habred aya musuh, habred aya musuh, habred elehkeun podaran gitu aya musuh. Nah, menurut saya mah harusnya seperti itu, tapi kan One Piece mah berbeda dengan yang lain gitu. Saya perhatikan banyak perbedaan dengan anime-anime yang lain karena One Piece itu udah diseimbangkan. Dan menurut saya yang sangat menarik adalah Oda Sensei mah kalau menggambar karakter pria garoreng patut, beradag awakna, beradag sirahna, tepuguh gitu bebentukannya. Tapi kalau menggambar karakter wanita sarik si wae si anjir teh. Wah, dasar Oda Sensei. Tapi dah itu mah cuma teori ya, jangan terlalu serius. Dan buat kalian yang punya pendapat tulis aja di kolom komentar, dan mau request juga tulis aja, gak usah selalu serius. Dan kalau misalkan saya salah, sebut aja salah dan salah saya apa dan sebelah mana gitu, dan menurut kalian kayak gimana. Saya mah tidak anti komentar kayak yang lain ya. Mau dihujat juga pek teh teuing lah, abi mati baheula oge da sering dibully ti leuletik dan aman lah hirup susah mesti aneh. Ya udahlah, karena tenggorokan saya teh sudah kering, hayang ngopi ulun jarum coklat kopi kapal api hidung mantap si ganai mah. Ya udahlah, sejahtera wanginya kentut dari Iis Dahlia, goodbye, dadah.